Wassalam ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Kita mulai pelajaran kita. Ini pelajaran pertama, muqaddimah, pendahuluan yang sudah pernah kita pelajari, dan di video ini kita akan sedikit membuat ulasan atau mungkin penjelasan terkait apa-apa yang telah kita pelajari sebelum masuk ke kitab At-Tuhfah As-Saniyah. Kita mulai dari muqaddimah. Pertama adalah Wadi'ul Arabi, Wadi'ul Arab. Di sini Wadi'ul Arab. Siapa yang pertama kali meletakkan ilmu bahasa Arab, ya, siapa yang meletakkan ilmu bahasa Arab? Yang pertama kali meletakkan ilmu bahasa Arab adalah Awalu yang pertama kali orang yang wada'a ilman Arabiyah, meletakkan ilmu bahasa Arab, itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang pertama kali meletakkan ilmu bahasa Arab adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Dengan perintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian pengertian ilmu nahwu. Ya, kenapa kita membuat pengertian ilmu nahwu secara spesifik? Kita nggak mengatakan pengertian ilmu sharaf, karena dalam kitab Syarah At-Tuhfah As-Saniyah Muqaddimah Al-Jurumiyah di sini membahas tentang ilmu nahwu, Ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang yu'rafu, diketahui, biha, dengannya, dengan kaidah tersebut, ahkamu, hukum-hukum, akhir al-kalimati, dari suatu kalimat, al-arabiyyati, dalam bahasa Arab, fi hali tarkibiha, ketika disusun, minal i'rabi, secara i'rab maupun secara bina. Bina itu artinya mabni. Wa ma yatba'u dzalik, dan apa yang mengikuti hal tersebut. Contohnya di sini adalah ketika ada kalimat, misalnya ada sebuah kalimat, kita tulis di sini kalimat tanpa harokat, ya. Kalimat tanpa harokat. Perhatikan di sini, ketika orang membaca kalimat ini, maka dia harus mengetahui bacaan yang benar, yaitu akhir dari kalimat tersebut, apakah dibaca ja'a atau ja'u atau ja'i. Nah, ilmu nahwu itu mempelajari tentang akhir kalimat tadi, apakah dibaca ja'a atau ja'i atau ja'i. Nah, dalam ilmu nahwu di sini kita baca apa? Kita baca ja'a, ya, kita baca ja'a. Kita baca ja'a, kita dibaca ja'a. Kita ja'a. Kemudian di sini dibaca Muhammadun, dalam ilmu nahwu dibaca Muhammadun. Dalam ilmu nahwu dibaca Muhammadun karena dia sebagai fa'il. Ja'a artinya datang, Muhammadun artinya Muhammad datang. Jadi ilmu nahwu membahas akhir-akhir daripada suatu kalimat, dibaca a atau u atau i atau dibaca sukun. Paham, ya? Jadi perhatikan di tanda hijau ini, tanda hijau ja'a Muhammadun, itu untuk mengetahuinya harokatnya apa, itu memakai ilmu nahwu. Adapun ilmu shorof itu membahas tentang kenapa di sini dibentuk dengan Muhammad, ya, kenapa dibaca Muhammad. Nah, kenapa dibaca Muhammad? Itu namanya ilmu shorof. Kenapa kok nggak dibaca Mihammad, misalnya Miham atau Muhim? Nah, itu namanya ilmu shorof. Ilmu shorof itu mempelajari perubahan kalimat, kenapa bentuknya Muhammad, kenapa nggak Muhammad, gitu, ya. Itu namanya masuk ke ilmu shorof. Adapun ilmu nahwu fokus ke akhir-akhir halakat, akhir-akhir dari suatu kalimat. Baik, setelahnya kita membahas tentang muallif al-Ajrumiyah. Siapakah
muallif dari Ajrumiyah? Siapakah penulis dari kitab Ajrumiyah? Penulisnya itu adalah Abu Muhammad bin Dawud bin Ajrum. Darasa bi Fas itu adalah nama tempat. Wa sifat dan disifati bil imamah dengan kepemimpinannya fi ilmin nahwi dalam ilmu nahwu. Urida bi Fas, dia dilahirkan di Fas am isnain wa sab'ina wa sittimiyah, tahun 672 Hijriyah. Ya, di tahun ini juga Ibnu Malik rahimahullah itu juga meninggal. Jadi Ibnu Malik meninggal di tahun ini. Ketika Ibnu Malik meninggal, Ajrumiyah baru lahir. Ibnu Malik, siapa Ibnu Malik? Ibnu Malik itu adalah penulis kitab Sahibah Alfiyah. Ya, penulis kitab Alfiyah itu Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik adalah kitab paling besar dalam ilmu nahwu. Kitab paling besar dalam ilmu nahwu. Baik. Dan meninggal, mu'allif Ajrumiyah itu meninggal di tahun 723. Tahun 723 berarti umurnya sekitar 51 tahun. Kemudian masuk pembahasan setelahnya adalah tentang siapakah penyusun Tuhfah As-Saniyah. Penyusun Tuhfah As-Saniyah itu adalah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ya, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, beliau penyusun daripada Tuhfah As-Saniyah. Kemudian Tuhfah sendiri diartikan hadiah. Apa itu hadiah? Pemberian ya. Kemudian Saniyah itu adalah ghaliyah, hadiah yang mahal, hadiah yang berharga. Jadi nama kitab kita itulah Tuhfah As-Saniyah, artinya hadiah yang berharga ya. Nah, kalau orang belajar kitab harus tahu apa arti dari kitab tersebut, siapa penyusunnya. Baik, kenapa dinamakan Ajrumiyah di sini? Penisbatan dari Ajrum tadi ya, kakeknya ya, nah Ajrum, atau penulisnya namanya Ajrum, maka dinamakan Ajrumiyah. Baik, ini mukadimah untuk kitab ini. Syukran, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjut ke sesi berikutnya.